anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengetahui kehadiran kalian. Cindy, Salsa, Ani, Dea, Ami, Ani, Risma. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Patutnya kita harus bersyukur ya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama lagi, kita dapat saling bertemu, saling belajar bersama, saling berinteraksi. Dan tentunya kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika kita tertidur sampai kita bangun hingga tidur lagi, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama oleh Tuhan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Alangkah baiknya kalau kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tentunya tambah semangat ya setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini Ibu mau mengecek kelengkapan kalian. Di sini siapa ya yang kira-kira tidak lengkap? Yang dari atas menggunakan dasi, menggunakan sabuk, kaos kaki, dan juga jangan lupa sepatu hitam ya. Tidak boleh sepatu warna-warni. Sepatu warna-warni hanya boleh digunakan saat kalian melakukan olahraga. Alhamdulillah semuanya lengkap ya, tidak ada yang tidak memakai dasi, sabuk, ataupun tidak memakai kaos kaki, dan alhamdulillah semuanya sepatunya sudah sepatu hitam. Nah, di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan yang terdapat pada bacaan. Dan yang kedua, dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi lagu daerah di Indonesia. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengambil hikmah, saling menghargai yang terdapat pada bacaan dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan menyimak cerita, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya kebersamaan yang terdapat pada bacaan dengan baik. Dan yang kelima, dengan kegiatan menyimak cerita, siswa dapat menjelaskan apa itu lomba seni dengan signifikan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah media, yaitu media teks bacaan tentang lomba seni mempererat persatuan. Silakan dari salah satu dari kalian ada yang mau membaca ke depan? Ya, silakan Mbak Risma, silakan maju untuk membacakan teksnya. Dan teman-temannya yang lain silakan menyimak bacaan dari Mbak Risma ya. Lomba seni mempererat persatuan.
Kepala Sekolah SD Nusantara Pak Bani Raharja mengumumkan kepada siswa kelas 5 dan kelas 4 bahwa SD Nusantara akan mengikuti festival dan lomba seni siswa Nusantara atau yang disingkat FLS 2N. Semua siswa mendengar dengan seksama pengumuman dari Pak Bani tersebut. Anak-anak SD Nusantara terpilih mewakili Kecamatan Banyuwangi untuk mengikuti festival dan lomba seni nasional di tingkat Kabupaten Siliwangi. Hore! Jawab anak-anak gembira. Oleh sebab itu, kita akan menyelenggarakan audisi untuk kegiatan festival tersebut. Audisi bertujuan memilih siswa yang akan mewakili SD Nusantara mengikuti lomba tersebut. Ye, terdengar suara gembira anak-anak. Ada sebagian dari mereka yang bertepuk tangan. Siapa yang tahu tentang festival dan lomba seni siswa nasional? Tanya Pak Bani. Lomba seni kan Pak? Jawab Mahesa. Iya betul. Jadi festival adalah lomba seni nasional atau FLS 2N adalah semacam olimpiade tetapi khusus di bidang seni. Kegiatan ini diselenggarakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Wah, jawab anak-anak terkagum-kagum. Jika kalian menang di tingkat kabupaten, kalian akan mewakili Kabupaten Siliwangi maju ke tingkat provinsi. Wah, jawab anak-anak. Baiklah anak-anakku, jika kalian tidak tertarik mengikuti audisi, harap segera mendaftarkan di tempat Bu Rostini. Semua siswa tampak gembira mendengar informasi tersebut. Semua siswa antusias mendaftar audisi. Audisi yang dilakukan di pihak sekolah diantaranya membaca puisi, menyanyi, menari, tradisional, dan membuat poster. Para siswa berharap akan dapat mewakili SD Nusantara di ajang bergengsi tersebut. Hari audisi pun tiba. Para siswa telah mendaftar menjalani tes kemampuan yang ditetapkan sekolah. Mereka mengikuti audisi sesuai bidang yang telah dipilih. Bu Rostini dan beberapa guru melihat kemampuan para siswa SD Nusantara. Setelah melalui beberapa pertimbangan, pihak sekolah memilih sejumlah siswa untuk mengikuti festival seni tersebut. Pak Bani memutuskan akan mengirim sejumlah siswa untuk mengikuti lomba paduan suara, membaca puisi, menari tradisional, dan membuat poster. Selaku guru pendamping, Bu Rostini membimbing siswa melakukan latihan. Bu Rostini dibantu beberapa guru lain melatih siswa terpilih sebagai persiapan lomba. Bu Rostini bertugas melatih kelompok paduan suara SD Nusantara. Bu Rostini membimbing siswa berlatih menari tradisional, seperti bertugas melatih siswa membaca puisi, dan Pak Budi bertugas melatih siswa menggambar poster. Kelompok paduan suara SD Nusantara terdiri atas 15 siswa. Anggota kelompok paduan suara dipilih dengan seleksi ketat. Setiap anggota memiliki suara bagus. Anggota kelompok tersebut juga paham jenis tangga nada. Faktor tersebut memberi kemudahan bagi Bu Rostini melatih kelompok paduan suara. Anak-anak, kita sepakat akan menyanyikan 2 lagu, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi dan Suwe Ora Jamu. Iya Bu, saut anak-anak. Kalian harus memperhatikan tinggi rendah nada, pembagian suara, dan kekompakan dalam bernyanyi. Ini akan menjadi kelebihan bagi kelompok kita. Semoga kita dapat menang dalam festival seni tingkat kabupaten besok. Amin, mari kita latihan lagi teman-teman, seru anak-anak. Terdengar kelompok paduan suara SD Nusantara bernyanyi. Suara mereka terdengar di ruang sebelahnya. Di ruang sebelah tampak Pak Rudi membimbing 3 anak, Dindu, Rita, Boni menggambar. Mereka adalah mengikuti lomba pembuatan poster. Poster yang mereka buat memiliki tema persatuan dan kesatuan antar siswa. Pak Rudi memberi saran dan kritik terhadap pekerjaan mereka. Di ruang kelas 5, tampak seorang anak Iva berlatih menari tarian tradisional. Sementara itu, di ruang perpustakaan sekolah, tampak 2 anak, Lisna dan Fiona, sedang berlatih membaca puisi. Mereka didampingi oleh Bu Sapti. Bu Sapti memberi contoh mengucapan setiap kata, penekaan setiap suara keras dan suara lembut, serta ekspresi saat membaca puisi. Lisa dan Fiona memiliki kemampuan membaca puisi lebih dibanding siswa-siswa lainnya. Mereka berdua sering mewakili SD Nusantara mengikuti lomba baca puisi dan meraih juara. Pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional pun tiba, bertempat di Pendapa, Kabupaten Siliwangi. Rombongan SD Nusantara berkumpul dengan peserta dari sekolah lain. Mereka menunggu Pak Bani yang sedang melakukan registrasi. Sambil menunggu acara dimulai, Lisa dan Fiona berjalan-jalan melihat keadaan sekeliling. Mereka berkenalan dengan peserta dari sekolah lain.
Tepat pukul 8 acara dimulai. Acara diwakili dengan sambutan Ketua Panitia Festival Seni. Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan lomba pada paduan suara diikuti 14 sekolah. Lomba tari perjuangan daerah diikuti 12 sekolah. Lomba baca puisi diikuti oleh 15 sekolah. Dan lomba menggambar poster diikuti 10 sekolah. Sambutan Ketua Panitia diakhiri dengan ajakan agar semua pelajar dan guru menumbuhkan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka memperkukuh rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Ketua Panitia juga berharap agar semua peserta lomba menampilkan kemampuan dan kreasi terbaiknya. Untuk memenangkan kompetisi, namun pesaing harus tetap dilakukan secara sehat dan tidak perlu ada saling menjatuhkan antar peserta. Sambutan dari Ketua Panitia disambut tepuk tangan dengan meriah dan dari semua peserta. Beberapa menit kemudian, lomba dimulai. Setiap peserta memiliki ruangan yang berbeda berdasarkan cabang lomba yang diikuti. Untuk paduan suara peserta lomba tetap berada di pendapa kabupaten. Setiap kelompok paduan suara menyanyikan lagu wajib, Bangun Pemuda-Pemudi, dan satu lagu daerah. Lagu ini dipilih panitia karena dinilai dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, lagu daerah juga dapat mempererat ikatan kesatuan dan persatuan bangsa. Semua peserta lomba mengikuti jalannya perlombaan di ruang masing-masing, sesuai dengan bidang lomba yang diikuti. Setelah perlombaan selesai, semua peserta berkumpul kembali di pendapa kabupaten. Pak Bani memberi dukungan kepada peserta didiknya. Anak-anak, kalian telah berjuang dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalian telah berjuang maksimal sesuai latihan yang telah dilakukan. Menang atau kalah dalam perlombaan ini tidak usah kalian pikirkan. Kita serahkan semuanya kepada panitia, kata Pak Bani. Iya Pak, jawab Lisa. Kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini. Kalian dapat bertemu dengan siswa lain dan berbagai sekolah Kabupaten Siliwangi. Kalian dapat saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa kalian ingin bersatu dengan siswa dari sekolah lain. Iya Pak, sahut Dino. Pak, itu panitia sudah naik di mimbar. Dino menunjuk ke atas panggung. Pak Bani dan teman-teman Dino bergegas mengalihkan pandangan ke atas panggung. Mereka berdebar-debar mendengar pengumuman dari panitia. Panitia mengumumkan bahwa yang berhak mewakili Kabupaten Siliwangi di tingkat provinsi adalah Lomba Paduan Suara SD Nusantara, Lomba Baca Puisi SD Muara Hati, Lomba Puisi SD Nusantara, Lomba Menggambar Poster SD Pancasila, dan Lomba Tari Perjuangan Daerah SD Bina Bangsa. Rombongan nama yang sekolahnya disebut panitia tampak bersorak dan bertepuk tangan, tak terkecuali rombongan SD Nusantara. Mereka sangat bersyukur dapat meraih juara dalam 2 kategori. Pak Bani dan guru-guru pendamping mengucapkan selamat kepada anak didik mereka. Setelah kalian menyimak bacaan dari teman kalian tadi, silakan kerjakan soal di bawah ini dan tulislah di buku kalian. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab maju ke depan tanpa melihat tulisan tangannya. Siapa yang mau maju ke depan untuk berbicara tentang jawabannya tadi? Iya Mbak Ami, silakan maju ke depan untuk menjawab soal tadi tanpa melihat teksnya. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Ami. Anak-anak, apa saja yang kalian telah pelajari pada pagi hari ini dan apa saja hal yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, hikmah yang dapat kita ambil pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus tetap berusaha dan berdoa. Nah, dari teks tersebut dan dengan mengikuti lomba kita akan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang lomba-lomba lainnya. Dan dengan mengikuti lomba kita dapat menambah teman, menambah wawasan dan juga terus berlatih supaya kita dapat mengasah kemampuan kita dan bakat kita. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu. Bekerja bahu-membahu di dalam kesulitan, kerjasama yang kokoh, engkau pastikan berhasil. Di dalam suka dan duka, tolong menolong selalu. Itu gunanya bersahabat.
terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, saya Anggita Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.